Shalom. Tema kita hari ini Immanuel. Ulangi apa? Ulangi apa? Apa artinya? Allah menyertai kita. Ulangi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih, kalau sentris Anda belum Tuhan, kalau pusat hidup Anda belum Tuhan, Anda tidak bisa mengerti makna Immanuel yang sesungguhnya. Akhirnya banyak kita hanya mengerti sampai aspek pengetahuan. Padahal di samping pengetahuan itu perlu, tetapi pengetahuan bukan ukuran rohani. Untuk itu saya minta tolong jemaat. Apakah ada yang ibadah online juga di sini? Ada. Termasuk Anda di rumah. Tolong perhatikan Anda di rumah. Siapapun Anda yang mendengarkan firman hari ini, saya membutuhkan sikap Anda yang terbaik. Konsentrasi sungguh-sungguh. Saya membutuhkan waktu tidak sedikit untuk menyampaikan ini. Satu kata tapi mengandung nilai yang indah sekali. Kalau Anda benar-benar mengerti. Ini penting sekali. Yang sepakat katakan amin. Immanuel itu tidak lazim dalam kepercayaan apapun kalau nggak dimulai dalam nama Yesus. Tidak lazim. Termasuk dalam konteks agama Yahudi, kata Immanuel tidak lazim. Makanya dalam agama Yahudi, bait Allah itu dibagi 3. Ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Pelataran itu para jemaat, ruang kudus itu para imam, dan di ruang Maha Kudus itu imam besar. Itu pun gak menikmati Immanuel. Allah mau menyatakan dirinya kepada orang dalam perjanjian lama sewaktu-waktu. Padahal Immanuel, Allah menyertai kita setiap saat. Ini penting sekali Anda tahu. Allah mau menyatakan penyertaan Daud, dia mau bicara kepada orang tertentu di dalam perjanjian lama. 2 kemungkinan. Berapa kemungkinan? 2. Yang pertama, Allah mau memakai orang itu. Orang itu dipilih untuk bicara kepada orang Israel. Yang kedua, orang itu harus mati. Hanya 2 aja. Makanya Yesaya ketika dilawati oleh Allah, langsung dia berkata, matilah saya yang najis mulut bibir ini. Karena 2 kemungkinan, mati atau dipakai. Maka Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kita buka Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14, tampilkan operator. Yesaya 7 ayat 14, sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung, lanjut. Aspek keterangan waktu ini menyangkut keakanan. Berarti belum terjadi. Akan. Dan Allah menyatakan kata Immanuel pertama kali itu di sini. Di Yesaya 7:14, sebelum-sebelumnya nggak ada. Kontrasnya saat itu orang Yahudi memiliki kerohanian yang paling bobrok. Zaman Yesaya dan Yeremia itu rohani orang Yahudi paling bobrok. Tapi karena Allah adalah kasih, dia mau menjelaskan kalau Anda dalam Quran yang tidak benar, engkau tidak menikmati penyertaan Allah. Tapi kalau engkau berkenan bagi Allah, engkau menikmati penyertaan Allah. Lihat, tampilkan Yesaya 1 ayat 2-5 operator.
Saya baca ayat 2, Bapak Ibu baca ayat 3, terus kita bergantian sampai ayat 5. Yesaya pasal 1, ayat 2 sampai 5. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Yesaya pasal 1, operator. Apakah bisa tampil? Yesaya pasal 1, ayat 2 sampai ayat 5. Oke, saya bacakan. Saya harap Anda bawa Alkitab. Kalau enggak bawa Alkitab ya turut berduka cita lah. Saya baca ayat 2. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Ya, gambaran itu menunjukkan betapa bobroknya orang Israel. Ayat 2 menggambarkan Immanuel, Allah memelihara mereka. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Siapa yang bisa baca dengan keras judul perikop ayat ini? Apa judul perikopnya? Saudara perhatian baik-baik. Yang paling serius dalam hidup ini tidak setia. Kanker nggak serius. Kena COVID-19 nggak serius. Jangan pura-pura nggak nyambung. Nggak ada upah kanker maut, nggak ada. Nggak ada upah COVID-19 maut, nggak ada. Upah dosa maut. Apa arti dosa? Tidak taat. Ini penting sekali supaya Anda mengerti isi Alkitab dengan benar sungguh-sungguh. Nggak setia itu jauh lebih serius daripada apapun di mata Allah. Yang serius di mata Allah, baiklah itu serius di mata kita. Yang serius menurut dunia, nggak usah serius di mata kita. Maafkan saya, Bapak Ibu, sampai mati pun Anda nggak punya anak, nggak serius. Nggak usah minder nggak punya anak sampai mati. Maafkan saya, Anda cacat fisik, kaki Anda besar sebelah, kecil sebelah, mata Anda nggak normal, telinga Anda budek dan sebagainya. Itu nggak serius. Nggak ada upah budek maut, nggak ada. Ini penting. Dosa yang serius. Ulangi, apa yang serius? Artinya apa? Tidak taat. Saudara yang kekasih, saking seriusnya gambaran yang dibuat oleh Allah di situ menunjukkan orang Israel lebih jelek daripada binatang. Itu kalimat di situ jelas sekali bahwa tidak setia, nggak taat, meninggalkan Allah, berontak, itu sangat serius. Ayat 3, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel, berarti Israel lebih jelek daripada lembu. Itu udah keras sekali Tuhan berkata-kata demikian. Bahkan dilanjutkan lagi, bukan hanya lembu, tapi apa kemudian? Keledai mengenal palungan yang disediakan anak tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Padahal dalam konteks-konteks budaya tertentu, termasuk orang Yahudi, salah satu ejekan untuk orang bodoh dan bebal itu lembu. Dasar otak lembu, digituin itu bodoh itu. Ini lebih jelek daripada lembu. Itu sempurna sekali jeleknya. Halo Bapak Ibu, jangan lupa. Lembu, ayam, babi, ikan. Kalau mati masuk neraka atau masuk surga? Masuk perut. Nggak ada perkara surga, nggak ada perkara neraka untuk binatang. Jadi jangan Anda punya konsep Anda punya anjing yang begitu baik, nanti dia di surga. Enggak. Jauhkan konsep itu.
Manusia berdosa gak percaya kepada Tuhan. Masuk surga atau neraka? Lebih beruntung binatang daripada manusia tanpa Tuhan. Jangan Anda kaget, saya ulangi, jangan Anda kaget kalau orang di neraka menderita begitu mengerikan dan tak berkesudahan akan teriak, mendingan aku jadi monyet daripada manusia tanpa Tuhan. Mendingan aku jadi sapi daripada manusia tanpa Tuhan. Jangan Anda kaget. Kalau Anda kaget, saya jadi kaget. Karena udah tertulis. Makanya saya katakan, malanglah nasibmu. Kau bisa khotbah, kau jadi pendeta terkenal, kau konglomerat, kau sehat, tapi tetap main-main dalam dosa. Malanglah nasibmu, sakitmu sembuh, yang kau inginkan dikabulkan, tetapi tetap kompromi dengan dosa. Diberkatilah engkau. Kau bisa khotbah atau enggak bisa khotbah. Kau pendeta terkenal atau tidak terkenal. Banyak jemaat atau sedikit jemaat. Enggak pernah melakukan doa kesembuhan atau pernah. Sakitmu enggak pernah sembuh. Tapi kau tidak kompromi dengan dosa. Diberkatilah hidupmu. Ini penting sekali supaya kita jangan gagal fokus. Ini penting sekali. Bersyukurlah Anda Bapak Ibu, termasuk Anda di rumah, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal, agak beres hidup kita. Ketawa Anda mengandung kepedihan. Kalau bicara kemungkinan, bicara apa? Bicara kemungkinan, ada kemungkinan gak tahun depan kita meninggal? Ya ada dong. Di sebelah kiri Anda persis kemungkinan tahun depan meninggal. Di sebelah kiri Anda persis kemungkinan tahun depan meninggal. Tapi di belakang Anda kemungkinan bulan depan. Kalau di depan Anda mungkin minggu depan. Ya bicara kemungkinan. Anggaplah hari ini hari terakhir bagi kita. Makanya jangan lagi main-main dalam dosa. Buatlah yang terbaik. Kemungkinan hari ini kita meninggal. Ini penting sekali. Yang serius itu berontak. Gak taat. Makanya Allah berkata, celakalah orang yang syarat berdosa. Celaka. Mana pernah Tuhan bilang, celakalah sakitnya gak sembuh. Gak usah doa puasa supaya sakit sembuh. Gak usah. Tuh ngelawan muka kalian. Gak usah doa puasa sakit sembuh. Doa puasa lah menjadi pelaku firman Tuhan apapun yang terjadi. Itu baru keren. Halo, boleh gak doa kesembuhan? Boleh. Jangan ada di antara kita anti doa kesembuhan. Jangan. Saya ulangi, jangan. Tetapi doa kesembuhan hanya boleh sampai limit tertentu. Nyambung gak? Jawab dong, nyambung gak? Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Capek loh. Niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Saya bingung kadang Kristen jadi bodoh-bodoh. Mau masuk surga tapi gak mau mati. Ya gimana? Alkitab bilang umur kita berapa tahun? 70, lebih daripada itu 80. Apa upahnya? Penderitaan. Itu Alkitab. 70 lebih daripada itu 80. Upahnya penderitaan. Makanya ada seorang pendeta bilang, Pak Riton saya berdoa umur saya 120 tahun. Saya bilang gak tahu kau apa yang kau minta. Kenapa gak tahu? Ya gak tahu lah. 120 tahun loh. Temen lu udah pada mati semua. Jangan-jangan anak lu pun udah pada mati. Sepi sekali hidup seperti itu. Janganlah minta yang gak kau ngerti. Itu masih ngelawan muka lo. Susah orang Kristen ini. Makanya orang Kristen suka mujizat, gak suka hidup kebenaran. Nanti Tuhan Yesus nyanyi. Mau dibawa kemana hubungan kita. Mau dibawa kemana ini? 70
lebih dari 80 upahnya penderitaan. Makanya ketika ada suami istri bilang kepada saya, Pak Ridwan, kalau gitu anak saya umur 5 tahun sakit, boleh nggak doa kesembuhan? Langsung saya teriak, boleh 5 tahun, boleh. Langsung teriak saya, boleh. Ada bapak-bapak, Pak Ridwan umur saya 42 tahun. Kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara, boleh. Karena 42 sudah setengah jalan. Nyambunglah, gregetan saya orang Kristen ini. Nyambung. Pak Pendeta umur saya 69. Kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan apa? Mau lewat net ini. 69. Supaya waras kita, supaya kita jangan gagal fokus. Bukan panjang umur fokus kita. Hidup benar hidup kita. Itu fokus kita. Pak Pendeta. Ya kenapa Ibu? Umur saya 85. Kenapa Ibu? Sakit-sakitan, boleh nggak doa kesembuhan? Siap-siap take off. Siap-siap take off. Take off. Itu waras. Saya ulangi, saya pernah khotbah hal ini kepada jemaat di sini kalau nggak salah. Kalau kita naik pesawat ke Singapura, kemana? Kita maunya pesawatnya on time atau delay? Waras dong. Mana lebih bagus, surga atau Singapura? Kalau naik ke surga, on time lah. Gak usah delay-delay lagi lah. Lama-lama sesat kita kalau fokusnya kesembuhan. Boleh doa kesembuhan, tapi bukan fokus. Jadi kalau kita napasnya satu-satu, Tuhan tolong. Kalau kau panggil tolong on time. Jangan delay Tuhan, amin Tuhan. Tolong on time. Itu waras. Kalau naik pesawat kau ke Singapura delay, kesel. Delay 2 kali, mulai naik darah. Delay 3 kali, emosi lo. Kalau dipanggil surga delay, sukacita. Bingung saya nih, orang Kristen ini ngawur-ngawur. Delay 2 kali, haleluya, puji Tuhan. Ngawur lo. Nyambung gak sih? Supaya jangan gagal fokus, bukan kesembuhan, bukan umur panjang fokus kita. Hidup benar fokus kita. Makanya Stefanus 30-an something umurnya. Yesus pun 30-an, 33-an. Karena umur panjang umur atau pendek umur bukan itu. Tetapi bagaimana kualitas hidup kita bukan kuantitas. Itu penting. Makanya Bapak Ibu lihat Matius 1 ayat 21 sampai 23. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Yuk saya baca ayat 21. Bapak Ibu baca ayat 22. Ayat 23 kita sama-sama. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lanjut. Sama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti... Nah Bapak Ibu secara konstruktif sistematis 3 ayat ini ayat 22 ayat jembatan. Ayat 23 kalimat nubuatan Yesaya. Itu bisa ngerti kalau kita menghayati ayat 21. Yaitu dia datang Immanuel supaya menyelamatkan kita dari dosa kita. Ini penting sekali Bapak Ibu. Apa itu dosa? Tidak taat. Mujizat yang paling indah, saya ulangi. Mujizat yang paling indah dalam kalangan orang Kristen. Entah dia pendeta atau tidak pendeta, karena itu bukan ukuran. Siapapun dia, mujizat yang paling indah, engkau taat sampai mati. Itu mujizat paling indah. Jadi doa puasa kita apa? Tolong Tuhan aku taat sampai mati. Itu mujizat paling indah. Baru Anda ngerti kualitas rohani yang sebenarnya. Baru Anda mengerti makna Immanuel. Taat sampai mati. Taat tidak terbatas oleh ruang, waktu, masalah, kondisi, dan situasi. Nggak terbatas. Makanya itulah yang diteladani oleh
murid Yesus minus Yudas. 11 murid Yesus, 10 mati dibunuh. 1 dibuang ke Pulau Patmos, mati pelan-pelan. Dan semuanya menggambarkan ketaatan sampai mati. Ketaatan sampai mati. Ulangi. Ini orang yang paling tahu arti Immanuel. Nah, Bapak Ibu, Alkitab kita dibagi banyak bagian, tergantung dari aspek mana Anda mau cari. Tetapi secara etika praktis sehari-hari, Alkitab kita dibagi 2 bagian. Ulangi, dibagi berapa? Apa itu? Jangan terlalu keras, salah. Catat, jangan lupa sampai mati. Catat, jangan lupa sampai mati. Alkitab kita secara etika praktis dibagi 2. Perintah dan janji. Ulangi. Lebih keras. Contoh, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji. Mana yang disukai jemaat? Turut berduka cita. Catat baik-baik Bapak Ibu. Lebih berbobot kalimat perintah daripada janji. Kenapa lebih berbobot? Mulai kita belajar studi bahasa Indonesia. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu kalimat perintah. Maka semuanya ditambahkan kepadamu, itu kalimat janji. Pertanyaan, mana kalimat pengakibat, mana kalimat akibat? Kalimat akibat yang mana? Janji. Perintah kalimat pengakibat. Tahu kan bobotnya? Kalimat akibat bergantung absolut kepada pengakibat. Tanpa pengakibat, akibatnya, bobotnya hanya halusinasi. Dan banyak orang Kristen halu. Kemungkinan yang sedang melihat saya sekarang. Kristen halu. Mana pernah terjadi janji kalau lu gak taat. Karena taat kepada perintah itu kalimat pengakibat. Makanya dihubungi dengan kata maka. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Fokus kita perintah. Berikutnya, saya punya supir. Khotbah saya ke OJK. Di Bank Indonesia sana. Begitu parkir berhenti, saya turun, dia turun. Saya panggil dia. Sini mas. Iya pak. Lihat apa di kursi belakang. Kemoceng pak. Sebelum kau duduk sama temanmu atau makan siang. Ambil kemoceng, kebaskan debu bodi luar mobil ini. Setiap kali kau antar kemana saja saya berhenti. Langsung kebaskan debu bodi luar. Paling kuat 10-15 menit. Itu perintah atau janji? Cerdas. Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Kesukaan saya. Cerdas ya, cerdas dan cerdas. Berikutnya. Nah, kalau kau gitu konsisten sepanjang tahun ini. Kalau kau begitu konsisten sepanjang tahun ini. Tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Ayo cerdas dong. Perintah Tuhan, kesukaan Tuhan. Ulangi. Janji Tuhan, kesukaan manusia. Ulangi. Kalau kau fokusnya janji Tuhan, Tuhan yang beribadah sama kau sesat. Dengar baik-baik, sesat. Tuhan yang beribadah kepada engkau. Tapi kalau fokus kau taat, perintah Tuhan fokusmu, kau sedang beribadah kepada Tuhan. Iblis seperti malaikat terang, artinya canggih sekali iblis itu sampai orang gak tahu itu iblis. Yaitu, mimbar ini dipakai untuk mengkhotbahi janji-janji Tuhan, perintah diabaikan.
itulah iblis seperti malaikat terang. Sehingga orang mendengar firman Tuhan. Tapi begitu luar biasa liciknya dia, membuat kita fokus. Janji kita, kesukaan kita, bukan kesukaan Tuhan. Maka penyesatan yang paling mengerikan bukan dari agama lain. Penyesatan yang mengerikan dari kalangan kita yang memperalat ayat firman Tuhan yang sentrisnya kesukaan kita. Sehingga jemaat gak sadar sedang disesatkan. Ada orang sangka jalan lurus, ujungnya maut. Ini tanpa sadar masalahnya. Apalagi ditambah ada pendeta pengkhotbah berkata apa? Saya klaim janji Tuhan. Saya klaim janji Tuhan. Ini kesurupan. Kapan lu bayar premi bisa klaim? Sesat. Ayolah, khotbah kayak gini banyak orang gak sukai. Dan ada kemungkinan saya gak diundang lagi. Emang gue pikirin gak ada masalah lah. Karena khotbah itu bicara menyenangkan Tuhan. Masalah diundang gak diundang masa bodoh lah. Itu kalau bicara air Yaman. Perintah Tuhan, kesukaan Tuhan. Ulangi dengan keras. Janji Tuhan, kesukaan manusia. Ulangi dengan keras. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya fokus kita. Nanti semuanya ditambahkan kepadamu. Khotbah yang sehat itu disebut pengkhotbah. Kalau khotbah itu menekankan perintah supaya Anda semua pulang taat. Khotbah yang mengerikan yang disebut motivator. Sekarang banyak di gereja-gereja motivator. Khotbahnya janji-janji Tuhan. Memberikan semangat secara emosi. Percayalah sakitmu sembuh. Jangan ragu, sakitmu sembuh. Yang gak punya anak dapat anak. Yang gak punya rumah dapat rumah. Percaya, amin, amin. Tepuk tangan, tepuk tangan. Itu mengerikan sekali. Itulah Kristen halu. Mengerikan sekali, jemaat gak sadar sedang disesatkan. Karena pakai ayat. Halo, iblis pakai ayat atau enggak? Pakai ayat mau menjatuhkan Yesus. Ada tertulis pakai ayat. Jangan lupa. Makanya Tuhan memfasilitasi setiap jemaat. Berkata apa? Ujilah setiap roh. Difasilitasi Tuhan. Jangan Anda mati berpikir kritis sepanjang fokusnya mencintai Tuhan. Jangan mati berpikir kritis. Sepanjang kita menyenangkan Tuhan, jangan berhenti berpikir kritis. Supaya Kristen kita setia sampai mati. Ini mujizat di atas segala mujizat. Ini penting sekali. Fokus kita perintah Tuhan. Janji Tuhan, ngikutin orang taat tidak mengejar berkat. Ulangi. Orang taat dikejar berkat. Ulangi. Maka karena kita dikejar berkat, dikejar berarti dia di belakang. Berkat itu gak fokus, dia di belakang ngejar kita. Fokus kita Tuhan, kesukaan dia, perintah. Baru sehat ajaran kita. Yuk kita buka Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Maafkan saya Bapak Ibu, tolong hafal ayat ini sampai mati. Kalau istilah ilmu silat, jurus yang paling mutakhir, yang paling hebat, ini dia. Ini jurusnya. Hafal ayat ini sampai mati Bapak Ibu. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Catat baik-baik Bapak Ibu. Siapapun kita pendeta atau enggak pendeta, ketua sinode atau enggak ketua sinode, jemaat biasa atau sekolah teologi, worship leaders atau pemain musik, siapapun kita, catat baik-baik. Kerohanian yang paling luar biasa di mata Tuhan, bukan mata manusia. Kerohanian yang diurapi, kerohanian yang terbaik di mata Tuhan adalah mengasihi Dia. Enggak ada lagi tandingan itu. Enggak ada tandingan rohani selain mengasihi Tuhan. Gak ada lagi. Makanya hukum yang terutama dan yang utama adalah kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum yang terutama dan yang utama.
Maka kerohanian yang terbaik adalah mengasihi Tuhan. Dan caranya cuma satu, taat. Lakukan segala perintah Tuhan. Gak ada bicara kualitas rohani dengan janji, perintah. Ini penting, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini kualitas rohani yang terbaik. Jadi gak usah lagi kita fokus yang lain-lain. Tuhan tolong aku melakukan perintahmu Tuhan. Allah Immanuel menyertai kita, sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Ketika mobil kita dipepet, Tuhan berkata apa? Ridwan, jikalau kau mengasihi aku turuti. Jadi maksud Tuhan, gue pepet balik atau enggak? Apa jadi? Kau lakukan apa? Oh ya, kurem biar dia lewat. Udah, itu mengasihi Tuhan. Walaupun kau gak bisa khotbah. Tapi banyak orang Kristen khotbah gemetar-gemetar. Tapi bawa mobil, orang lain gemetar sama dia. Itu yang saya bilang, ada jemaat, ada singers menyembah gemetar-gemetar. Tapi bisa naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Inilah ciri-ciri orang kesurupan. Saya peringatkan Anda jangan pura-pura enggak dengar khotbah ini, termasuk Anda di rumah. Siapapun Anda naik motor, apapun alasanmu, jangan pernah lawan arah. Nah, kalau khotbah gini jarang, amin, jarang. Yang ada mikir sambil berkata, kenapa diundang pengkhotbah begini ya? Ya lain kali jangan undang. Tapi kalau saya khotbah, siapa sakit sembuh, amin. Siapa nggak punya anak, dapat anak, amin. Ya Tuhan, yang kita sukai terus yang kita aminkan. Yang disukai Tuhan enggak. Sesatlah kita ini. Bapak-bapak lihat saya. Bapak-bapak lihat saya. Kalau istri kita kurang hemat berkata-kata. Tahu kurang hemat boros? Ada Allah di situ. Allah ngomong apa? Jikalau kau mengasihi aku, kau menurut segala perintahku. Ya Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan. Kalau istri kita marah-marah, kita tatap dia dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Istriku energik, sehat dia Tuhan. Udah, gak usah ketawa, bertobat aja. Membuktikan kita menikmati Immanuel, Allah menyertai kita supaya kita taat pada dia. Itu maknanya. Itu maknanya. Ibu-ibu, Tuhan perintahkan apa? Hai istri, tanduklah suami. Yang benar apa? Oh, tunduk. Kayaknya menyala-nyala wajah ibu-ibu kalau tanduk. Tunduk kepada suamimu. Tadi Allah Immanuel berkata, jikalau kau mengasihi aku tunduk. Loh suamiku kasar. Tunduk. Orang-orang yang taat terutama saat tidak nyaman hidup kita. Ada kemungkinan kita tidak taat. Tetapi tetap taat. Itulah orang yang tahu Immanuel. Itu. Entah lu bisa khotbah atau gak bisa khotbah. Karena khotbah bukan ukuran orang menikmati Immanuel. Ini penting sekali Bapak Ibu. Taat. Ulangnya apa? Makanya Tuhan itu yang sempurna menciptakan Adam dan Hawa jadi makhluk sempurna. Bukan titik berangkatnya Adam dan Hawa, tapi titik berangkatnya Allah yang sempurna menciptakan Adam dan Hawa segambar dengan Allah. 1 Yohanes 4:8, Allah adalah kasih, maka Adam dan Hawa makhluk kasih. Maka Allah berkata, difasilitasi mereka mengasihi Allah. Caranya, Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu, jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, kau akan mati. Jangan gagal fokus. Fokusnya bukan buahnya. Makanya orang Kristen kurang kerjaan meneliti buah apa itu. Itu kurang kerjaan. Karena fokusnya bukan buahnya. Orang Kristen kurang kerjaan menyebut nama buahnya. Buah kuldi, buah simalakama. Enggak, itu lu kurang kerjaan. Entah itu duren atau mangga atau rambutan masa bodoh.
Karena fokusnya bukan buahnya, fokusnya perintahnya. Ulangi, fokusnya apa? Jangan kau makan buah itu, kalau kau makan kau akan mati. Artinya apa? Kalau kau taat, kau mencintai aku. Kalau kau nggak taat, kau binasa. Itu makna di balik itu. Makanya kalau ada orang bertanya, Pak Pendeta, kenapa sih Tuhan buat pohon itu? Justru itu menunjukkan kesempurnaan kasih Allah kepada kita, kepada Adam dan Hawa. Justru itu dibuat pohon itu supaya difasilitasi Adam dan Hawa mengasihi Allah dengan taat. Begitu Hawa mengambil buah nggak taat, dia makan, Adam pun makan, langsung putus hubungan dengan Allah. Keluar dari Firdaus. Nggak bisa Immanuel kalau nggak taat. Hanya orang taat yang mengerti Immanuel. Nggak taat langsung putus hubungan dengan Allah. Bapak Ibu yang paling serius dalam hidup ini tidak taat. Anda nggak pernah mendoakan orang sakit sembuh, nggak ada masalah. Anda nggak pernah bisa khotbah, nggak ada masalah. Anda nggak sekolah teologi ya, nggak masalah. Anda nggak taat, masalah. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi loh. Makanya bersyukurlah sebelum mati udah dengar khotbah ini. Supaya kalau minggu depan kau mati udah beres sedikit hidup lo. Kok kesembuhan taat kagak? Ini bahaya sekali. Maka ketaatan dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala. Itu ukuran mengasihi Tuhan. Taat, menuruti segala. Segala artinya tidak terbatas apapun perintah Tuhan kepada kita. Ini baru Kristen yang benar, sehat. Mulai dengan sederhana. Dengar Bapak Ibu anak-anak muda. Dengar baik-baik. Mulai dengan sederhana. Setiap perkara yang kecil. Setiap perkara yang apa? Apa itu? Dengar baik-baik. Capek nggak capek. Ngantuk nggak ngantuk. Sehat kurang sehat. Konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Bangun pagi lu baca Alkitab. Ini penting. Tapi kenyataan apa? Banyak orang Kristen gereja menyembah. Memuji nama Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari. Orang Islam sembahyang subuh, orang Kristen ngorok semuanya, ngorok. Termasuk yang lihat saya sekarang, ngorok. Makin keras azannya, makin keras ngorok lu. Malah sempat lagi lu mimpi makan capcay. Untung saya bukan Tuhan, kalau saya Tuhan langsung saya bilang petir sambarnya orang. Biar gosong lu. Untung saya bukan Tuhan. Udah bangun kesiangan, gak baca Alkitab, bisa nyanyi di gereja. Aku mengasihi Engkau Yesus. Malaikat langsung ngomong, Tuhan ini pembohong nih. Saya samber ya, mau disamber lo. Kenapa? Pembohong, mengasihi apa? Bangun aja kesiangan baca Alkitab aja malas. Terus mengasihi apa lagi? Saya sambar ya. Tuhan bilang apa? Jangan. Kenapa sih Tuhan bertahun-tahun nih orang pembohong ini? Jangan. Kenapa sabar sekali kau Tuhan? Nanti ku utus hambaku Rituan Huta Barat khotbah di situ. Nanti bertobat mereka itu. Yang bertobat katakan amin. Baru waras kita. Ini sudah saya katakan loh. Baru waras kita. Karena malaikat belum selesai kok ngobrol sama Tuhan. Oh jadi nanti mereka bertobat. Iya. Ada apa lagi? Maaf Tuhan. Apa lagi? Kalau nggak bertobat, ya sambar aja. Ya udah. Saya nggak punya utang lagi sama Anda. Ngapain lu sembuh tapi neraka di depan lu? Ngapain nggak punya anak dapat anak tapi neraka depan lu? Dan itu banyak di kalangan Kristen. Buka Matius 7. Ayat 21 sampai 23. Ini banyak di kalangan orang Kristen. Lihat, saya baca ayat 21. Bapak Ibu baca ayat 22. Ayat 23 kita bersama-sama. Ayat 21. Bukan setiap orang. Kalau setiap orang artinya tidak ada pengecualian.
Siapa saja, entah pendeta, enggak pendeta, entah pengkhotbah, enggak pengkhotbah, banyak mujizat atau enggak ada. Setiap orang, enggak ada pengecualian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Gemetar baca itu. Gemetar baca ayat. Apa berikutnya? Melainkan dia yang taat melakukan kehendak Bapakku yang di surga, itu yang masuk surga yang taat. Lanjut ayat 22. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, kepada siapa Tuhan Yesus berterus terang berkata kepada mereka, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukan sekedar jemaat biasa. Kepada mereka yang suka bernubuat. Dan kata kerjanya terjadi, bukan gak terjadi nubuatnya. Mengusir setan. Kata kerjanya terjadi, bukan gak terjadi. Melakukan banyak mujizat. Kata kerjanya banyak mujizatnya terjadi, bukan gak terjadi. Sementara ini banyak kami pendeta merasa diurapi kalau banyak mujizat kami lakukan. Kan ngawur. Kalau bernubuat dan terjadi, itu diperlukan gereja. Saya ulangi, nubuat, mengusir setan, mujizat diperlukan gereja. Tetapi itu bukan ukuran rohani. Ukuran rohani melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Taat. Ini penting sekali. Lihat ayat selanjutnya, ayat 24 dan 27. Ayat 24 dan 27 menunjukkan di mata Tuhan, orang Kristen, orang gereja hanya dibagi dua. Ini ayat 27. Yaitu pelaku firman atau enggak pelaku. Saya baca ayat 24 dan 25, orang pelaku. Anda baca ayat 27, orang Kristen enggak pelaku. Mulai, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, taat. Ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Lanjut. Kesamaan dua kelompok ini sama-sama mendengarkan firman. Seperti Anda sekarang ini sama-sama mendengarkan firman. Begitu kita pulang dibagi dua sama Tuhan. Pelaku atau enggak pelaku. Engkau suami istri dibagi dua. Pelaku atau enggak pelaku. Kristen itu enggak dibagi dua. Protestan atau Katolik. Enggak, itu bukan perbedaan signifikan. Bukan. Sekolah teologi atau enggak sekolah teologi. Bukan. Karismatik atau Pentakosta. Bukan. Enggak usah dipermasalahkan. Bisa bahasa orang atau enggak, jangan permasalahkan itu. Karena itu bukan ukuran. Ukuran di mata Tuhan, kau pelaku atau enggak pelaku. Hanya itu dua. Hanya itu dua Bapak Ibu. Dan saya mengambil keputusan, aku mau jadi pelaku firman. Itu yang harus kita lakukan, tekad dalam hidup ini sehari-hari. Membuktikan kita menikmati Immanuel. Setiap apapun yang kita alami, kita bilang, Tuhan aku mengasihi engkau. Aku melakukan firman Tuhan. Masalah pelaku dengan enggak pelaku, jangan lupa sama. Ayat 25, ayat 27, masalahnya sama. Yaitu sama-sama turunlah hujan, sama-sama datanglah banjir, sama-sama angin melanda rumah itu, sama. Jadi jangan ada Anda suka khotbah-khotbah, orang benar gak mungkin kena COVID-19, itu ngawur. Itu ngawur. Kristen pun bisa kena COVID-19. Masalahnya kau kena atau gak kena, kau taat atau enggak. Itu ukurannya. Orang Kristen bisa kena kanker. Tapi kau kena kanker menjelang kau mati, tetap kau taat atau enggak. Ukurannya bukan soal sakit atau enggak sakit. Bukan kena COVID-19 atau enggak kena COVID-19. Tetapi kau taat atau enggak taat. Rupanya kau ke pasar, kau berdoa Tuhan lindungi aku. Tapi kau ke pasar enggak pakai masker. Kena COVID-19, memang lu enggak taat. Kau mati, ke neraka lah kau. Karena ada unsur ketidaktaatan dalam histori kau kena COVID-19. Tetapi ada anak rohani saya dokter.
Umur masih di bawah 40. Mendedikasikannya merawat terpapar COVID-19. Berbulan-bulan kena dia. Dia bilang apa? Pak Ridwan saya kena. Jadi gimana? Pak Ridwan saya nggak ragu. Tuhan bisa menyembuhkan aku. Tetapi ketahuilah Pak Ridwan. Kalaupun saya meninggal saya tahu kemana saya pergi. Meninggal dia. Ke surga dia. Jadi bukan soal sakit sembuh atau nggak sembuh. Bukan soal kena COVID-19 atau nggak kena. Kau taat, setia atau tidak. Itu ukuran utama. Katakan amin. Ya itulah. Nah, suatu kali ada pendeta, suami istri pendeta, mau cerai. Saya bilang tidak boleh, tidak boleh. Pak Ridwan istri saya cerewet. Ah, kata istrinya, lu yang kasar. Saya bilang kalian khotbah-khotbah nggak ngerti. Suami, ngerti gak? Ada firman Tuhan berkata kepada suami, bukan kepada istri. Apa itu? Hai suami, kasihlah istrimu. Tuhan yang berkata demikian. Jadi maksudnya Pak Ridwan, dengar baik-baik. Bapak-bapak lihat saya. Suami mengasihi istri sama sekali nggak ada kaitan dengan kelakuan istri. Dengar baik-baik dong. Suami mengasihi istri nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Suami mengasihi istri kaitannya kau sedang taat sama Tuhan, kau sedang beribadah kepada Tuhan, kau sedang mengasihi Tuhan. Titik. Ya, ianya sedikit, yang lain diam. Susah memang. Makanya Alkitab berkata banyak yang terpanggil. Jangan pura-pura nggak ngerti tuh. Saya ulangi, suami mengasihi istri nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri, nggak ada, nggak ada. Nggak percaya? Mati lu nanti malam, tanya sama Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Jangan mati dulu baru insaf, expire. Ibu-ibu lihat saya, ibu-ibu lihat saya. Saya bilang sama istri pendeta, ibu ingat, hai istri tunduklah pada suami. Loh kalau dia kasar, dengar baik-baik. Kalau kau tunduk pada suami perintah Tuhan. Kalau lakon firman tergantung kelakuan suami dia kasar atau baik. Berarti secara etika praktis suami lu Tuhan lu karena penentu dia. Tergantung kelakuan suami. Bukankah Tuhan lu suami karena dia menentukan? Jadi maksudnya Pak. Kau mengasihi istri. Kau tunduk pada suami karena kau beribadah kepada Tuhan. Kalau dia kasar. Inilah bilang kamu sekali-sekali bodoh boleh. Tapi jangan terlalu sempurna bodoh kau. Maksudnya apa? Alkitab gak ada memfasilitasinya. Maksudnya apa Pak Pendeta? Gak ada Alkitab berkata, hai istri, tunduklah pada suami yang baik. Yang kasar lawan aja boleh. Gak ada. Gak ada. Sesat. Jadi saya peringatkan Anda jemaat sekalian. Mujizat yang paling indah dalam hidup ini taat. Gak ada lain. Dan tidak tergantung situasi dan kondisi. Makanya orang Kristen saya peringatkan Anda. Tuhan bilang apa? Dalam perkawinan, apa yang dipertemukan oleh Allah gak boleh carikan manusia. Itu Alkitab. Terbalik pun bumi ini jangan pernah cerai. 1 juta pendeta, 999.999 berkata boleh cerai. Tetap saya bilang tidak boleh. Karena kita taat karena beribadah kepada Tuhan. Kenapa lu cerai? Karena kau beribadah sama tetangga Tuhan. Sesat kita nanti nih. Memberikan perpuluhan. Oh gajiku kecil, nggak ada kaitannya itu. Kau sedang beribadah kepada Tuhan, taat. Baca Alkitab, taat. Termasuk saya sedih ada pendeta terkenal di lingkungannya nggak taat bayar iuran RT RW. Kenapa lu ngawur? Kalau ada di sini tolong tersinggung, berarti lu mati rasa lo. Di RT RW pun kita taat, bayar iuran lo. Nggak apa-apa nanti saya pulang lu pegat nggak apa-apa. Emang gue pikirin. Ketaatan mujizat yang terindah. Bagian terakhir. Kita buka Filipi 2. Supaya kita ngerti kenapa ketaatan ukuran rohani yang terakhir. Karena standar kita Kristus. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Perhatikan ayat 5 ini dasar berikutnya. Ayat berikutnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Entah suami istri, orang tua anak, anak dengan menantu, dengan mertua, dengan tetangga, dengan teman gereja, dengan pendeta, siapapun kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu?
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa arti hidupku? Bukan aku lagi melainkan Kristus dalamku. Taat sampai mati. Itu artinya. Engkau mau seperti Kristus, taat. Itulah yang Tuhan kehendaki supaya kita semua menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Supaya kita Kristen seperti yang dipikirkan Yesus. Bukan seperti yang dipikirkan orang atau dipikirkan kita. Dipikirkan Yesus. Taat sampai mati. Kemungkinan, jangan GR dulu. Kemungkinan istri saya lebih cerewet daripada ibu-ibu di sini. Kemungkinan istri saya lebih cerewet daripada istri bapak-bapak. Kemungkinan. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Kemungkinan. Tapi saya diproses Tuhan. Lu khotbah kemana-mana bukan ukuran rohani. Lu jadi banyak mujizat bukan ukuran. Lu tak setia gak? Dimulai dalam perkawinan. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi. Bukan DPR, MPR, bukan KPK. Tapi perkawinan. Bukan Adam dan Robert. Bukan Hawa dan Rita. Bukan. Adam dan Hawa. Yaitu apa? Tidak ada perkawinan dengan orang yang cocok. Nggak ada. Pernikahan yang paling cocok, menikahlah dengan orang gak cocok. Yaitu apa? Menikahlah dengan lawan jenis. Lawan. Jadi kalau kita taat menjadi pelaku firman Tuhan dalam perkawinan, itu jempol. Itu baru rohani benar. Makanya saya bilang sama Anda, kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan lihat waktu khotbah. Karena gampang sekali rohani waktu khotbah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggallah di rumah saya 6 bulan atau lebih. Nggak bayar. Tinggal. Lihat sehari-hari. Ketika istri saya kurang hemat berkata-kata, saya bilang sama Tuhan, Immanuel, kau menyertaiku Tuhan. Istriku sehat, energik dia Tuhan. Karena tanda-tanda istri sehat masih bisa ngomel. Kalau istri diam 2 hari, 3 hari, 5 hari diam, itu Omikron. Kesambet om-om dia, Omikron. Nggak ada tante kron, Omikron yang ada. Kalau ngomel lagi dia ngomel, tetap saya bilang, Tuhan cocok kali aku sama nih orang. Kau kirimkan menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Kalau ngomel lagi saya bilang sama Tuhan, saya tidak punya prinsip 2-3 kali sabar ada batasnya. Enggak. Sabar ada batasnya itu sabar Simanjuntak. Kalau enggak ada batasnya sabar dalam buah roh enggak ada. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan istri saya satu-satunya di dunia. Enggak ada duanya. Istri saya ini manusia langka. Tolong lestarikan Tuhan. Jangan dia duluan mati. Aku duluan mati. Mulai di rumah rohani itu, bukan di mimbar. Jangan pura-pura gak dengar. Mulai di rumah Bapak Ibu. Tapi banyak bapak-bapak kasar sama istri. Lembut sekali sama istri orang. Mau kemana lo? Mau buka cabang? Pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu. Hormatilah Allah Immanuel dengan mengasihi dia. Dengan taat melakukan perintahnya. Kekurangan sifat pasangan tidak bisa mengorbankan ketaatan. Situasi dan kondisi pandemi tidak bisa kita korbankan ketaatan. Makanya jemaat yang di rumah, kalau udah saatnya kita ibadah onsite, jangan lagi Anda di rumah. Ada jemaat, Pak Riton saya gak mau ketemu rame-rame, jadi saya gak ke gereja. Iya bagus, tapi kenapa ke mall lo? Ada orang ke mall tapi ke gereja gak mau. Memang dasar lu gak mau beribadah. Tolong dengar yang di rumah juga. Kalau tersinggung ya bagus lah, berarti belum mati rasa kau. Ayo dong, supaya kita bicara ketaatan dan kesetiaan. Yang setuju katakan amin. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan.